Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, special for 9B and 9C. I'm so sorry today I can't attend to your class, so I will explain the materials about past tense and past continuous tense that I haven't explained to you before. Jadi di sini bisa mau menjelaskan tambahan ya untuk perbedaan atau kapan kalian menggunakan past tense dan past continuous tense secara bersamaan. Nah, kalian silakan perhatikan, mohon maaf sebelumnya suara miss kayak gini ya. Perhatikan di layar ya. Di sini tertulis bahwa, nah ini ya, sebentar. Nah, dalam bahasa Inggris ya, beberapa klausa ada yang dimulai dengan kata when. Nah, seperti when I called, dan juga dimulai dengan kata while. Nah, di sini kita akan membahas untuk penggunaan when sama while ya, ketika digunakan bersamaan dengan past tense dan juga past continuous. Ketika kamu membicarakan sesuatu yang terjadi di masa lalu ya, ingat loh, dua-duanya past tense maupun past continuous itu membicarakan tentang kejadian di masa lalu atau yang sudah lewat ya. Namun bedanya adalah untuk yang past continuous itu adalah kejadiannya sedang berlangsung pada saat itu, dan untuk waktunya dia time-nya lebih spesifik. Nah, selanjutnya adalah ketika kita menggunakan past tense dan past continuous tense di dalam satu kalimat itu, perhatikan yang pertama adalah spesifik waktunya. Kalau misalkan waktunya spesifik berarti kita penggunaannya well, tapi kalau misalkan waktunya penggunaannya adalah past tense, past continuous ya. Kalau misalkan yang tidak spesifik itu adalah past tense. Nah, sekarang kita fokus ke sini penggunaan when sama while. When seringkali diikuti dengan simple past tense. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi atau tulis. When seringkali diikuti dengan simple past tense, sedangkan while sering diikuti oleh past continuous ya. Selain itu, while juga menyatakan pada waktu itu. Nah, agar lebih jelas, kita simak contoh berikut. Lihat, perhatikan di sini ada kata while untuk contoh pertama, dan juga untuk contoh keduanya adalah penggunaan kata when. Ya. Nah, untuk penggunaan kata while, ingat loh yang di atas, while itu diikuti dengan apa? Past continuous ya. Kita lihat setelah while itu ada Andy was eating dinner. Andy was eating dinner ini termasuk apa? Past tense atau past continuous? Ya, yang jawab past continuous tepat sekali. Ya, past continuous. Oke. Kemudian Indah came through the door. Ada verb 2 di sini. Berarti dia pakainya past tense. Oke. Ya, ingat, while sering diikuti oleh past continuous. Betul kan? Setelah while penggunaannya past continuous, kemudian baru dia past tense. Sekarang bagaimana dengan when, Miss? Nah, untuk when ya, when Indah came through the door, kalau dia dibalik kalau misalkan dia mau pakai when, berarti Indahnya nih setelah when. Kembali ke atas, when seringkali diikuti dengan simple past tense. Berarti when Indah came through the door ya, berarti ini adalah past tense. Nah, ya, Andy was eating. Nah, ada was eating, ada to be plus verb ing, sudah ketahuan ini adalah past continuous. So, for the conclusion is ya, boleh dicatat ya di kalian. Untuk penggunaan pertama ya, penggunaan while. Nah, setelah while itu diikuti dengan past continuous, disambung dengan past tense.
Aduh, sorry. Kita hapus dulu. Oke, dengan past tense. Kemudian yang kedua adalah ketika ada while-nya di tengah-tengah, ya, berarti di depannya apa? Past tense. While diikuti dengan past continuous. Nah, ini bisa dibilang patternnya ya. Kalian silakan boleh tulis. Nah, bagaimana Miss kalau kita penggunaannya when? Nah, berarti kebalikannya dari while. Oke. Nah, untuk when, gimana ini Miss nulisnya ya? Sini ya, sebentar. Nah, untuk when yang ketiga adalah jika when terlebih dahulu, maka diikuti dengan past tense. Kok redup ya? Sebentar. Ya. Baru diikuti dengan past continuous. Kemudian yang keempat, jika when-nya di tengah Miss, how? Sama saja. Di sininya past continuous, di sininya adalah past tense. Ya. Seperti contoh yang ini nomor 1 dan nomor 2. Silakan ini dicatat di catatan buku bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kalian sudah memegang sudah pegang latihan soal yang Miss kasih, kalian lihat, coba kita coba nomor 1. Nah, itu nanti fungsinya adalah untuk penilaian praktek ya. Jadi tolong kerjainnya serius gitu ya. Kalau nggak ngerti silakan tanya ke teman yang ngerti. Oke, ini Miss izin untuk hapus. Oke. Nah. Oke, nah sekarang kita ke sini, ya. Oke, kalian lihat silahkan yang part 1 ya. Di situ yang nomor 1 penggunaan dari klausanya adalah sebentar, bisa ganti warna deh. Mana sih ganti? Adalah penggunaannya well. Nah, sebelumnya itu kalian dikasih ini ya, fall, itu Miss kurang down, sorry, ditambahin ya. Kemudian yang keduanya adalah kata go. Nah, kalian lihat tadi rumusnya, untuk while diikuti dengan past continuous, ya. Berarti nomor 1 sebelum while itu apa isinya? Apa past tense atau past continuous? Lihat rumus tadi. Kalau while-nya di tengah-tengah berarti past tense dulu kan? Berarti kalau past tense subject first plus verb to. Kalau kalimatnya positif berarti I. Apakah verb 2 dari fall? Cari V2-nya dari fall itu apa? Taruh sini. Kemudian tambahkan down-nya. Kemudian setelah itu adalah past continuous. Taruh di sini. To be plus verb ing. To be dari I apa? Was or were. Nah, taruh di sini. Kemudian ditambahkan verb ing. Berarti go ditambahkan ing. Going. Nah, sininya tinggal diisi. Was atau were.
sampai dengan seterusnya. Ini udah ada ini ya, kalian tinggal tinggal isi saja. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan WA, boleh WA aja. Untuk 9B itu Fuad, 9C itu Naira. Itu aja ya, terima kasih, selamat belajar semuanya, kerjakan dengan serius. Karena untuk asesmen itu Miss ambil penilaian keterampilan, pastikan kalian paham materinya ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week guys.